Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Manarema. Pagi ini kita akan belajar tentang tukang logam, tapi kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua pagi ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang tukang logam. Kita membaca tulisan Salomo dalam Amsal 17 ayat yang ketiga. Amsal 17 ayat yang ketiga. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ada pepatah yang berbunyi, sejumput bulu domba menjadi wol, biji logam nan berat menjadi pesawat terbang. Ini adalah pepatah bagi orang yang mau berjuang untuk meraih sukses. Tetapi pepatah ini sekaligus menegaskan bahwa logam merupakan benda yang sangat berharga. Oleh sebab itu, penemuan logam merupakan hal yang sangat penting. Teknologi pengolahan logam pun dianggap sebagai kunci dasar bagi pengembangan teknologi modern, teknik, dan manufaktur. Diperkirakan emas dan perak merupakan logam pertama yang digunakan di dunia kuno. Sebagaimana pemakaiannya pada zaman sekarang, zaman dahulu pun emas dan perak digunakan untuk perhiasan. Di samping itu juga dibuat menjadi gelas, mangkuk atau piring. Terobosan besar pertama datang ketika orang menemukan bahwa campuran dua logam, yaitu tembaga dan timah, menghasilkan logam yang lebih keras lagi. Logam bentukan tersebut adalah perunggu. Perunggu menjadi bahan dasar perkakas rumah tangga dan juga senjata. Kekuatan dan ketajamannya jauh melebihi perkakas dan senjata yang dibuat dari batu yang sudah ada sebelumnya. Ini adalah era baru di dalam teknologi yang disebut dengan zaman perunggu. Zaman perunggu di Alkitab dimulai pada zaman Abraham. Setelah itu orang menemukan besi, era itu disebut dengan zaman besi. Besi merupakan logam yang lebih keras dan lebih baik untuk dibuat senjata. Bangsa-bangsa yang lebih dulu mengenal besi memiliki keuntungan lebih besar di dalam peperangan. Filistin adalah salah satunya. Orang Israel pun pergi kepada bangsa Filistin untuk mendapatkan senjata yang terbuat dari besi. Tetapi sejak zaman Salomo, mereka mengerjakan sendiri perkakas dan senjata dari besi. Di dunia kuno, seorang tukang logam biasanya mempunyai bengkel kecil untuk melayani daerahnya sendiri. Mereka membeli logam yang dibutuhkan dalam bentuk bongkahan atau batangan dari pedagang keliling. Lalu seorang ahli akan melebur logam tersebut ke dalam tungku perapian. Setelah itu, leburan logam dimasukkan ke dalam cetakan tanah liat atau cetakan batu. Setelah dingin, seorang yang lain akan mengambil cetakan itu dan menggosok dengan batu sampai halus. Untuk membuat tajam, khususnya yang dari besi, cetakan dibakar lagi sampai membara. Kemudian ditempa sampai mempunyai ketajaman yang diinginkan. Proses pengerjaan logam ini mengingatkan kita pada pembentukan orang percaya yang menjadi umat Tuhan yang siap pakai dan menjadi peralatan yang mulia. Api penderitaan seringkali digunakan untuk membuat orang percaya siap dibentuk sesuai kehendak Tuhan. Gesekan-gesekan dengan orang lain dipakai untuk menghilangkan karakter-karakter yang buruk. Bahkan tekanan-tekanan baik yang datang dari orang lain atau situasi akan membuat orang percaya semakin tajam di dalam wawasan, iman, dan kerohanian. Dengan demikian ia siap dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dan memperluas kerajaannya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya seseorang berkata, aku tahu
mengapa kadang-kadang aku harus menderita. Tapi untuk menerima proses yang menyakitkan itu, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Tuhan adalah tukang logam yang siap melebur dan menempa hidup kita untuk dijadikan alatnya supaya hidup ini jadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Tolong kami memberi diri kami untuk terus ada dalam pembentukan Tuhan, sehingga hidup ini semakin menjadi perabot yang mulia, yang dipergunakan dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua yang sedang mendengar kebenaran ini, dan sepanjang hari ini kami serahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami mohon berkat-Mu menyertai setiap kami, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.